Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan laporan penelitian saya yang berjudul Realita Partai Politik di DPC Partai PDIP Kabupaten Deli. Perkenalkan, nama saya Antoni Bincakto Ismailullah. Saya dari Prodi Ilmu Politik dengan NIM 20125410115 dengan mata kuliah partai. Adapun latar belakang dari penelitian saya adalah bahwasanya partai politik yang selanjutnya disebut dengan parpol adalah produk masyarakat barat yang dimulai di Inggris pada abad ke-17. Parpol dibentuk dalam rangka pikiran barat bahwa negara adalah organisasi kekuasaan untuk menjamin bahwa kehidupan antara individu dan semua bebas dan berkuasa tidak mengakibatkan masalah seperti pada publik atau individu. Kemudian parpol meluas di seluruh dunia, dan dimana kita tahu di Indonesia sangat beragam parpol sekarang ini. Dan sejak permulaan abad ke-20, titik puncaknya pada abad ke-20, adalah menjadi wahana penting dalam perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Menjadi pertanyaan bagaimana parpol sebagai produk barat dapat menjadi organisasi dan wahana efektif dalam Republik Indonesia dengan dasar negara Pancasila. Sesuai dengan Pancasila, negara bukan organisasi kekuasaan, melainkan organisasi kesejahteraan. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kita kenal dengan KBBI, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi politik tertentu. Dalam sejarah di Indonesia, terbentuknya partai politik pertama sekali adalah Partai Budi Utomo, di mana didirikan pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Berkembangnya aspirasi politik baru dalam satu masyarakat yang disertai dengan kebutuhan terhadap partisipasi politik yang besar, dengan sendirinya menuntut pelembagaan sejumlah saluran baru, diantaranya melalui pembentukan partai politik baru. Tetapi pengalaman di beberapa negara atau dunia ketiga menunjukkan pembentukan partai baru tidak akan banyak bermanfaat atau tidak banyak memberikan manfaat kalau sistem kepartaiannya sendiri tidak ikut diperbarui. Artinya adalah bahwa semakin berkembangnya zaman, maka partai juga harus mengikuti zaman. Jangan stagnan di zaman yang sudah lama. Jadi sekarang adalah zaman sosial media, berarti partai juga harus merana ke dalam zamannya sosial media dan merebut hati para pemilih. Adapun permasalahan dari penelitian saya adalah partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pengkajian tentang partai politik memang merupakan suatu perkara yang senantiasa harus diajukan, mengingat banyak sekali keprihatinan atas kondisi partai politik saat ini, khususnya di Indonesia. Terdapat banyak kejadian-kejadian yang berupa penyimpangan dan penipuan serta korupsi politik dalam praktik-praktik politik yang dilakukan oleh elit politik terhadap partai politik. Sebagai sebuah kendaraan politik, maka partai politik dipergunakan oleh para individu-individu untuk meraih kekuasaan. Keadaan partai politik yang pada awalnya menjadi tumpuan untuk motor penggerak ide atau gagasan baru untuk sampai pada kesejahteraan rakyat telah berubah menjadi pertempuran egositas individu untuk berkuasa. Partai politik yang pada awalnya menjadi harapan besar lahirnya pemimpin bangsa yang berkualitas telah berubah menjadi arena oportunis kalangan eksternal untuk menunggu dipinang serta dicalonkan untuk menjadi legislatif atau eksekutif. Dan kejadian ini ada sering kita jumpai. Sehingga yang perlu kita ketahui, makna luhur dari aktivitas politik yang lebih menekankan aspek fungsional dari partai politik menjadi terbengkalai, yakni melakukan pemeliharaan atau pengaturan terhadap berbagai macam urusan umat. Aktivitas partai politik hanya berhenti pada level bagaimana cara memperoleh kekuasaan, padahal seharusnya tidak demikian. Namun harus dilengkapi pula dengan bagaimana kekuasaan yang telah diperoleh tersebut digunakan untuk sebesar-besarnya keperluan, kemakmuran, dan kepentingan rakyat. Masyarakat semakin tidak percaya dan tingkat kepercayaan masyarakat ke partai politik bisa dikatakan setiap pemilu pasti menurun dengan adanya bukti kuat dengan masyarakat yang golput dan lain sebagainya. Partai politik yang dulunya adalah organisasi untuk membantu pemerintah dalam membangun SDA dan SDM
kini semakin lama semakin berubah haluan. Sebagai berikutnya saya bilang tadi sebagai partai hati para pemuda. Landasan teori, ada pula dasar teori saya adalah partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik, pasal 1 ayat 4 dan 5 berbunyi, ayat 4 berbunyi, pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan ayat 5 berbunyi, keuangan partai politik adalah semua hak dan kewajiban partai politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang atau barang, serta segala sesuatu bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab partai politik. Adapun gambaran umum dari objek penelitian saya adalah seperti yang saya paparkan di PowerPoint saya. Yang pertama kita harus mengupas sejarah awal PDI secara nasional. Sejarah PDI atau Partai Demokrasi Indonesia berawal dari penggabungan atau fusi dari 5 parpol, yakni PNI, Partindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Kelimanya memiliki latar belakang, basis sosial, ideologi, dan sejarah perkembangan yang berbeda. Fusi 5 partai politik berlangsung pada 10 Januari 1973 yang kini dirayakan sebagai hari ulang tahun PDI Perjuangan. Seiring perjalanannya PDI terus bongkar pasang dalam struktur pimpinan sampai pada suatu kepemimpinan terjadi kemungkinan Surjadi yang saat itu dikecam oleh pemerintah di masa Orde Baru. Kehendak penguasa untuk mengakhiri karir Surjadi sudah bulat. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dilatar belakangi dengan peristiwa 27 Juli 1996, di mana ketika itu kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih. Hal ini juga menjadi momentum 45 bagi Megawati Soekarno Putri untuk tampil di kancah perpolitikan Indonesia. Sebelum peristiwa ini, ia sudah tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia PDI dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Namun setelah kejadian tersebut, namanya pun semakin dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kita masuk kepada hasil temuan saya di lapangan. Yang pertama, masalah yang pertama saya ungkapkan adalah masalah umum yang dihadapi DPC PDIP Kabupaten Deli. Seperti yang dijawab oleh responden, kurang lebih seperti ini. Setiap partai tentunya mempunyai masalah umum yang harus segera diselesaikan. Masalah itu bisa saja datang dari eksternal partai ataupun dari internal partai. Menurut responden yang saya wawancarai, masalah utama partai PDIP adalah pandemi COVID-19. Masalah pandemi bukan hanya masalah pemerintah dan rakyat, tetapi juga masalah partai, di mana partai harus atau diwajibkan membantu pemerintah baik dalam memberi solusi di masa pandemi, baik membantu pemerintah dalam mendistribusikan program-program bantuan dari pemerintah, bahkan ikut serta dalam membantu masyarakat dari tubuh internal partai sendiri. Yang ketiga, pemahaman pengurus partai terhadap ideologi partai dan jenjang pengkaderan. Partai PDIP pada dasarnya adalah partai wong cilik, yang artinya partai yang berasal dari rakyat dan kembali lagi ke rakyat. Ideologi PDIP tetap Pancasila, nasionalisme Indonesia, bukan transnasionalisme. PDIP secara eksplisit mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai di ADART-nya sejak partai ini berdiri tahun 1973. Di Kongres 2005, PDIP bahkan menetapkan diri sebagai partai ideologis. Maka bagi PDIP, Pancasila sudah menjadi komitmen politik, bukan komitmen moral semata. Jejak PDIP jelas ketika melalui salah satu kadernya, yaitu almarhum Taufik Kemas, berhasil membuat program sosialisasi 4 pilar Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sosok Soekarno, penggali Pancasila sekaligus patron PDI Perjuangan. Di sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, Soekarno mengusulkan prinsip ketuhanan ke dalam dasar negara Indonesia.
4. Pelaksanaan fungsi utama partai politik oleh partai. Pelaksanaan fungsi utama partai PDIP Kabupaten Deli adalah fokus kepada membantu masyarakat. Selama masa pandemi ini, fungsi partai PDIP Kabupaten Deli hanya berfokus dan akan selalu berfokus kepada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat selama masa pandemi. Mengapa ini menjadi fungsi utama partai ini saat ini? Dikarenakan pilkada masih lama sekitar 3 tahun. Jadi arahan dari Ketua DPC, Bapak Raisora Lubankau, disetujui bahkan oleh para kader partai PDIP. Pembagian sembako gratis akan selalu dilaksanakan selama masa pandemi. Yang kelima, apa yang dilakukan parpol tersebut untuk menghadapi pemilu serentak 2024? Persiapan partai PDIP Kabupaten Dairi yang tentunya harus mengikuti aturan atau perintah dari kantor PDIP pusat atau dari Ibu Megawati langsung. Yang pastinya partai ini selalu berusaha untuk mengambil hati rakyat lewat berbagai cara. Ada dengan mengadakan acara seminar atau sosialisasi, dengan memberikan sembako atau kebutuhan pokok gratis selama masa pandemi ini kepada masyarakat yang terkena dampak COVID, ataupun membantu masyarakat dalam hal penerangan dengan didirikannya solar lamp di desa atau daerah yang terpencil yang belum terhubung dengan aliran. Yang keenam, target capaian partai dalam pemilu 2024. Semua partai pastinya mengharapkan bahwa masyarakat memilih dan memenangkan jargonnya. Begitu juga dengan partai kami, di mana kami berharap jargon kami nantinya dapat memenangkan hati rakyat. Kalau masalah pemilu 2024 yang sedang panas yaitu Pilpres, kami tidak dapat menyebutkan nama calon presiden dikarenakan instruksi atau perintah dari Bu Megawati mengatakan bahwa para kader dilarang menyebutkan sebelum pimpinan pusat menyebutkan terlebih dahulu bahwasanya setelah Pak Jokowi jabatan beliau habis sebagai presiden, tidak menutup kemungkinan bahwa partai kami dapat menangkan pemilu 2024 mendatang. Kami berusaha di Kabupaten Deli untuk merebut hati rakyat supaya rakyat paham betul bahwa kami adalah partai memang dari rakyat dan untuk rakyat. Yang ketujuh, sumber pembiayaan atau anggaran partai. Sumber pendanaan di partai PDIP berasal dari anggota DPRD Kabupaten Deli yang di bawah naungan partai PDIP. Setiap bulan, para kader PDIP yang menjadi anggota dewan wajib menyetorkan 2% dari gajinya kepada DPC PDIP. Ini adalah aturan dari pimpinan pusat, di mana ini bukan aturan dari Ketua DPP ataupun aturan dari Ketua DPC, tapi dari pusat. Untuk iuran di partai, kami tidak ada namanya iuran, tetapi ada nama istilah di DPC PDIP Perjuangan yaitu dana gotong royong. Di mana nanti jika ingin melakukan sebuah acara ataupun membagikan sembako kepada masyarakat, jika biaya yang dikumpulkan dari 9 anggota 9 anggota dewan yang ada di sekarang di DPRD Kabupaten Deli, dari 2% gaji anggota dewan tersebut masih kurang, maka akan ada namanya dana gotong royong yang dipungut dari anggota partai berapapun tanpa ada batasan dan minimal pemberian. Kesimpulan, dalam Kamus Bahasa Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, partai politik berarti perkumpulan yang didirikan untuk mewujudkan ideologi partai atau politik tertentu. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya Budi Utomo atau BO pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan kawan-kawan. Namun dewasa ini justru eksistensi parpol semakin lama menjadi sesuatu yang membuahkan publik. Hal tersebut tentu bukan tanpa alasan. Banyaknya kader parpol yang terjerat kasus korupsi yang membuat eksistensi parpol menjadi prestise buruk di mata publik. Parpol kemudian tidak lagi menjadi wadah yang mengakomodasi gagasan-gagasan ideologis. DPC PDIP Kabupaten Deli adalah salah satu partai dari sekian partai di Deli yang mendukung kemenangan Bupati saat ini dan salah satu partai yang memiliki masa yang cukup banyak. DPC PDIP Kabupaten Deli bisa dikatakan bahwa kantor tersebut selalu buka setiap hari kerja dan sesuai dengan jadwal yang tertera di depan gedung. Tidak sama halnya seperti kantor DPC partai yang lain yang sering bahkan tidak pernah dibuka. Ini menemani peneliti untuk meneliti lebih lanjut perjalanan maupun realita kepartaian khususnya partai PDIP di Dairi ini. Demikian hasil pemaparan penelitian saya. Jika ada kesalahan di dalam hasil penelitian saya, mohon dimaafkan. Jika ada tutur kata yang mohon dimaafkan.
Akhir kata saya mengucapkan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk